Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita jumpa kembali di channel YouTube saya, Datu STM. Kali ini saya telah membuat sebuah aplikasi sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode Topsys. Teman-teman, sebelum kita lanjut, teman-teman saya harap teman-teman dapat subscribe dan like channel YouTube saya Datu STM. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Di sini kita akan membahas 3 pembahasan. Pembahasan pertama kita akan membahas perhitungan manual yang telah saya sediakan sebelumnya. Yang kedua kita akan membahas tentang pembuatan database dari PHP MyAdmin. Yang ketiga kita akan demo aplikasi sistem pendukung keputusan ini dengan metode Topsys sesuai dengan perhitungan yang akan kita buat. Oke, teman-teman, di sini kita akan membahas terlebih dahulu pembahasan perhitungan manual dari metode Topsys. Di sini setelah saya siapkan terlebih dahulu perhitungan manual dari metode Topsys. Dapat teman-teman ketahui apa itu metode Topsys? Metode Topsys adalah sebuah metode pengambilan keputusan multi kriteria yang memilih alternatif terbaik berdasarkan prinsip bahwa alternatif terbaik harus memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif dan jarak terjauh dari solusi ideal negatif. Oke, teman-teman, kita akan membahas tahap pertama, yaitu kita akan membahas tentang langkah pertama, bobot kriteria. Di sini saya telah sediakan tabel pembobotan kriteria yang terdiri 5 kriteria. Kriterianya yaitu C1, C2, C3, C4, dan C5 yang saya singkat. Bisa teman-teman ganti dengan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan. Lalu masing-masing kriteria ini memiliki nilai kriteria yang sudah saya tentukan sebelumnya, di mana C1 ini memiliki nilai 30, C2 20, C3 20, C4 15, dan C5 15. Dan saya juga membuat total dari setiap masing-masing penjumlahan C1 sampai C5. Oke, yaitu jumlahnya 100. Lalu bagaimana kita akan menghitung nilai bobotnya? Oke, teman-teman perhatikan. Pada C1 nilai 30, kita akan bagi dengan nilai 100, maka di C1 bobotnya 0,3. Di C2 nilainya 20 dibagi 100, maka nilai bobotnya yaitu 0,2. Di C3 nilainya 20 dibagi 100, maka nilai di C3 bobotnya 0,2. Dan di C4 nilainya 15 dibagi 100, maka akan menghasilkan nilai bobot di C4 0,15. Dan di C5 nilainya 15 dibagi 100, maka hasilnya nilai bobotnya di C5 adalah 0,15. Lalu total bobot ini kita jumlahkan, maka hasilnya adalah angka 1. Di sini saya membuat semua SPK dengan segala metode, itu paling besar nilai bobotnya adalah 1, dan tidak pernah saya buat lebih dari 1. Di bawah 1 pernah, tapi tidak lebih dari 1. Lalu masing-masing dari kriteria C1 sampai C5 ini memiliki atribut ya. Untuk C1 saya buat atributnya benefit. Apa itu benefit? Benefit itu mencari nilai maksimum. Untuk C2 juga benefit, C3 juga benefit. Di C4 saya buat atributnya cost. Apa itu cost? Cost itu mencari nilai minimum atau nilai terendah. Oke, di C5 juga cost. Oke, teman-teman. Maka bobot W-nya itu atau bobot kriteria itu terdiri dari 0,3, 0,2, 0,2, 0,15, dan 0,15 untuk C1 sampai C5. Oke, teman-teman, kita telah menyelesaikan perhitungan langkah pertama, yaitu bobot kriteria. Kita akan masuk ke langkah kedua, yaitu data alternatif. Di sini saya telah menyiapkan tabel kuesioner kriteria yang kita gunakan. Nah, saya membuatnya seperti tabel kuesioner ya. Terdiri dari C1, C2, C3, C4, dan C5 yang di sini. Nah, saya nggak hanya berpatok pada C1, C2, C3 sampai C5,
Teman-teman bisa membuat juga sesuai dengan kebutuhan sampai C10 juga boleh, ataupun C15. Kata-katanya bisa diganti, C1 bisa dibuat dari disiplin, C2 bisa dibuat di absensi, C3 bisa dibuat loyalitas, terserah teman-teman sesuai dengan kebutuhan. Tapi saya singkat aja C1. Oke teman-teman, masing-masing kriteria ini memiliki jenis kriteria atau kuesionernya, pilihan kuesionernya. Nah, di sini saya buat untuk C1 jenis kriterianya baik sekali, nilainya 10. Di C1 masih baik, jenis kriterianya baik, nilainya 9. Dan di ketiga jenis kriterianya cukup baik, nilainya 8. Sini saya buat cukup, nilainya 7, dan kurang baik, nilainya 6. Dan masing-masing kriteria C1 sampai C5 saya buat sama semua. Oke teman-teman perhatikan, sini penilaiannya semua sama saya buat. Nah, ini bisa teman-teman ubah ya. Nah, ini dalam bentuk latihan saya saja, saya buat sama. Nilainya bisa berubah sesuai dengan kebutuhan. Lalu nilai-nilai ini nanti kita akan masukkan pada tabel penilaian terhadap alternatif setiap kriteria. Nah, sini saya telah buatkan tabelnya. Alternatifnya saya buat di sini terdiri dari A1, A2, A3, A4, dan masing-masing kriterianya saya buat di sini C1, C2, C3, C4, dan C5. Penilaian ini yang saya ambil dari nilai jenis kriteria. Bagaimana cara kita memasukkannya? Contoh, kita akan membuat alternatif 1. Oke. Penilaian ini bisa teman-teman ambil secara vertikal maupun horizontal. Saya buat secara vertikal, saya ambil nilainya. Untuk posisi C1 yang berada di sini, oke, saya ambil dari tabel kuesioner kriteria yang ini. Nilai 6 ini saya ambil dari jenis kriteria kurang baik, nilainya 6. Saya masukkan dalam sini. Untuk yang di C2 nilainya 8. Saya ambil di C2 yang itu jenis kriterianya cukup baik, nilainya 8. Saya masukkan di sini. Oke. Dan untuk di posisi C3 yang ini nilainya 7, saya ambil di sini dengan jenis kriterianya cukup. Oke, nilainya 7, saya masukkan di sini. Dan pada posisi kriteria C4 yang ini nilainya 9. Saya ambil di C4 untuk jenis kriterianya baik ya, nilainya 9. Saya masukkan di sini. Dan untuk kriteria C5 nilainya 8. Saya ambil di kriteria C5 dengan jenis kriterianya yaitu cukup baik, nilainya 8. Yang saya ambil nilainya ya. Oke, nilainya 8. Oke, teman-teman. Maka terbentuklah nilai A1-nya alternatif, C1-nya 6, C2-nya 8, C3 7, C4-nya 9, dan C5-nya 8. Teman-teman dapat mengulangi sebanyak alternatif yang teman-teman buat. Di sini saya buat alternatif sampai 4 saja. A1, A2, A3, dan A4. Bisa dibuat sebanyak teman-teman butuhkan, bisa dibuat 10 alternatif ataupun 15 alternatif ataupun 20 alternatif sesuai dengan kebutuhan, topik pembahasan, dan data riset yang teman-teman buat. Aplikasi ini bisa digunakan untuk tugas kuliah ataupun skripsi sebagai referensi. Oke, kita akan mengulangi juga di posisi alternatif A2. C1-nya kita buat 7, C2-nya kita buat 7, C3-nya kita buat 8, C4-nya kita buat 8, dan C5-nya kita buat 9. Seperti ini. Dan ulangi juga untuk posisi di alternatif A3, C1-nya 8, C2 9, C3-nya 9, C4-nya 7, dan C5-nya juga nilai 7. Oke. Dan ulangi juga untuk posisi alternatif A4, A1-nya 9, A2-nya 8, A2, C2-nya 8, C3-nya 6, C4-nya 6, dan C5-nya juga 8 nilainya. Oke teman-teman, sudah selesai kita membuat nilai dari penilaian terhadap alternatif setiap kriteria. Oke teman-teman, kita akan masuk ke langkah ketiga, yaitu
normalisasi nilai dari RIJ. Ini perumusannya. Oke, teman-teman dapat memperhatikan. Di sini kita akan menghitung terlebih dahulu penilaian dari C1. Oke, angkanya yang saya blok ini ya. Lalu kita akan masukkan di sini C kuadrat sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Maka hasilnya sama dengan, kita buat perhitungannya, 6 kali 6 sama dengan 36, 7 kali 7 sama dengan 49, ditambah 8 kali 8 sama dengan 64, ditambah 9 kali 9 sama dengan 81. Maka kita akan menjumlahkan nilai 36 ditambah 49 ditambah 64 ditambah 81 sama dengan akar 230. Sama dengan, dibuat lagi akarnya berapa, sama dengan 15,166. Ya, ini hasilnya dari ya. Ini nilai ini akan kita gunakan untuk nanti normalisasi ya, pembagian normalisasi. Lalu kita akan menghitung ukuran kriteria dari C2. Nah, yang saya blok ini ya, teman-teman, nilai yang kita ambil, kita masukkan dalam C2 kuadrat sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah 9 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan nilainya 8 kali 8 sama dengan 64, 7 kali 7 sama dengan 49, 9 kali 9 sama dengan 81, 8 kali 8 sama dengan 64. Lalu nilainya kita tambahkan, akar 64 ditambah 49 ditambah 81 ditambah 64, maka hasilnya sama dengan akar 258, yaitu sama dengan 16,062. Yang ini nilainya teman-teman. Oke teman-teman, langkah ketiga kita akan mengambil nilai dari C3. Yang ini saya blok, yang kita ambil dari atas ke bawah. Kita masukkan dalam C3 kuadrat sama dengan akar 7 kuadrat tambah 8 kuadrat tambah 9 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan akar 7 kali 7 sama dengan 49 ditambah 8 kali 8 sama dengan 64 ditambah 9 kali 9 sama dengan 81 ditambah 6 kali 6 sama dengan nilainya 36. Ini dia, sama dengan akar 230 sama dengan 15,166. Yang ini teman-teman nilainya ya. Oke. Lalu kita akan mengambil nilai dari C4. Yang ini yang saya blok dari atas ke bawah. Kita masukkan dalam C4 kuadrat sama dengan akar 9 kuadrat tambah 8 kuadrat tambah 7 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan akar 9 kali 9 sama dengan 81 tambah 8 kali 8 sama dengan 64 ditambah 7 kali 7 sama dengan 49 ditambah 6 kali 6 sama dengan 36. Maka menghasilkan akar 230, yaitu sama dengan 15,166. Oke, ini ya teman-teman yang saya blok. Lalu terakhir kita akan mengambil penilaian dari C5 dari atas ke bawah, dari A1 sampai A4. Yang ini saya tandai. Oke, kita akan menghitung di C5 kuadrat sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 9 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar 8 kali 8 sama dengan 64 ditambah 9 kali 9 sama dengan 81 ditambah 7 kali 7 sama dengan 49 ditambah 8 kali 8 sama dengan 64. Maka ini 64 ya. Maka menghasilkan akar 258 sama dengan 16,062. Yang ini nilai teman-teman.
Sudah selesai, kita menghitung dulu langkah pertama dari normalisasi RIJ. Lalu kita akan hitung tiap normalisasi dari nilai R. Nah, ini perumusannya RIJ sama dengan XIJ bagi denom. Denom. Oke. Nah, sini saya buat perinciannya. Nah, masing-masing alternatif di C1 yang saya ambil dari sini nilainya akan dibagi pada setiap jumlah rumus dari kriteria RIJ ya. Ini ya sigmanya ya, yang ini dulu ya. Dibagi sama ini. Oke, contohnya seperti ini. 6 dibagi 15,166 maka hasilnya 0,396. Sini 7 dibagi 15,166 saya blok ini maka hasilnya 0,461 yang ini. Nah, ini ya, teman-teman nampak. Terus 8 bagi 15,166. Oke, sorry, yang ini ya. 66. Maka hasilnya 0,528 yang ini. 0,528 yang ini. Dan yang terakhir 9 dibagi 15,166. Nah, ini saya blok ya. Maka hasilnya 0,593 yang ini. Oke, teman-teman. Nah, kita dalam menghitung tiap nilai normalisasi R, kita akan masuk ke C2. Nilai dari C2 ini kita ambil dan akan kita bagikan pada C2 kuadrat yang ini, yang saya blok ini. Kita akan bagikan di sini ya. Oke. Lalu kita buatlah pada tabelnya 8 bagi 16,062 maka hasilnya yaitu 0,498 yang ini. Lalu 7 bagi 0,62 yang ini maka hasilnya 0,436 yang ini. Lalu 9 bagi 16,062 yang ini maka hasilnya 0,561 yang ini. Lalu 8 bagi 16,062 yang ini dibagi jadi 0,498 yang ini. Oke, teman-teman, untuk perhitungan dari C2-nya telah selesai. Kita akan masuk pada perhitungan di C3-nya. Yang kita ambil nilainya yaitu di C3 yang ini akan dibagi dengan nilai C3 kuadrat yang ini. Oke, teman-teman. Lalu pada tabelnya di bawah (7 bagi 15,166 makanya hasilnya 0,462 yang ini. Lalu 8 bagi 15,166 akan menghasilkan nilainya di bawah pada matriks 0,528 yang ini. Lalu 9 bagi 15,166 maka hasilnya 0,593 yang ini. Lalu 6 bagi 15,166 yang ini, yang ini. Maka hasilnya 0,396 yang ini. Oke, teman-teman, sudah selesai perhitungan pada C3-nya. Kita akan masuk pada perhitungan di C4 yang ini, yang saya blok. C4 akan dibagi dengan nilai C4 kuadrat yang ini. Oke. Maka pada tabelnya di C4 seperti ini. 9 bagi 15,166 maka hasilnya 0,93. Lalu 8 bagi 15,166 yang ini maka hasilnya 0,528. Terus 7 bagi 15,166 maka hasilnya 0,462 yang ini. Lalu yang terakhir
6 bagi 15,166, maka hasilnya 0,396 yang ini. Oke, udah selesai. Lalu kita akan menghitung terakhir, yaitu pada perhitungan di C5, yang ini yang saya blok. Oke, akan dibagi dengan nilai C5 kuadrat yang ini, 16,062. Nah, tabel di bawah kita buat perumusan seperti ini. 8 dibagi 16,062 hasilnya 0,498. 9 dibagi 16,062 maka hasilnya 0,561. 7 dibagi 16,062 maka hasilnya 0,436. 8 dibagi 16,062 maka hasilnya 0,498. Oke, maka matriksnya seperti ini akhirnya teman-teman ya. Oke. Lalu kita akan masuk ke langkah kelima, yaitu matriks ternormalisasi ketimbang dalam kurung Y. Dengan perumusannya YIJ sama dengan RIJ kali WIJ. Nah, ini perumusannya ya. Nah, di sini kita siapkan dulu nilai bobot kriterianya 0,3 ya sampai 0,15 yang kita ambil dari atas dari nilai bobot kriteria yang ini, dan akan kita kalikan dengan nilai matriks RIJ yang ini. Oke. Kita masukkan dulu nilai matriks RIJ-nya di sini. Akan dibagi pada setiap bobot kriteria. Contohnya seperti ini saya hitung ya. 0,396 dikali 0,3 maka hasilnya 0,118. 0,461 dikali 0,3 maka hasilnya 0,138. Lalu nilai dari A3-nya C1 0,528 dikali 0,3 maka hasilnya ya ialah 0,158. Dan untuk posisi A4 C1-nya 0,528 dikali 0,3 maka hasilnya 0,178. Oke teman-teman, sudah mengerti sampai sini? Kita akan hitung ke tabel kedua. Tabel kolom pada C2 0,498 dikali 0,2 maka hasilnya 0,099. 0,436 kali 0,2 maka hasilnya yaitu 0,087. Dan 0,561 dikali 0,2 maka hasilnya 0,112. 0,498 dikali 0,2 maka hasilnya 0,099. Oke, untuk kolom di posisi C2. Sekarang kita akan menghitung pada posisi C3. 0,462 dikali 0,2 maka hasilnya 0,092. 0,528 dikali 0,2 maka hasilnya 0,105. 0,593 dikali 0,2 maka hasilnya 0,118. 0,396 dikali 0,2 maka hasilnya itu 0,079. Oke, selesai untuk perhitungan C3 nya. Sekarang kita akan menghitung di posisi C4. 0,593 kali 0,15 yang ini maka menghasilkan 0,089. 0,528 kali 0,15 maka hasilnya 0,079. 0,462 kali 0,15 maka hasilnya 0,069. Dan 0,396 kali 0,15 maka hasilnya 0,059. Oke, selesai perhitungan untuk C4 nya.
Maka kita akan menghitung di kriteria ternormalisasi ketimbang di C5. 0,498 kali 0,15 maka hasilnya 0,074, dan 0,561 kali 0,15 maka hasilnya 0,084, dan 0,436 kali 0,15 maka hasilnya 0,065, dan 0,498 dan kali 0,15 maka hasilnya 0,074. Oke teman-teman, maka jadilah matriks Y-nya itu nilainya A1 yang ini, A2 yang ini, A3 yang ini, dan A4 yang ini. Oke teman-teman. Mungkin teman-teman bertanya kenapa nggak pakai Excel aja biar lebih cepat. Nah, karena untuk nanti referensi perhitungannya teman-teman pasti menggunakan Word untuk tugas ataupun skripsi. Nah, referensi ini bisa dijadikan perhitungan di bab 3 untuk jurusan Teknik Informatika dan Sistem Informasi, dan juga ilmu komputer juga boleh. Nah, maka kita akan membuat langkah ke-6 solusi ideal positif A+ dan negatif A-. Untuk aturannya benefit yaitu A+, max ya nilai maksimum. Dan untuk A-nya yaitu min, dan untuk cost yaitu A+ sama dengan min dan A- sama dengan max. Nah, jadi perhitungannya kita hitung dulu yang benefit. Yang posisi di sini ya teman-teman. A- sama dengan max, A- sama dengan min. Maka angka yang di sini kita ambil. Nah, ini saya tunjukkan sedikit. Angka dari C1-nya kita ambil yang dari sini. Oke. Lalu kita buat di sini secara vertikal. Max sama dengan 0,18, 038, 0158 dan 0178. Cek nilai max-nya. Paling tertinggi nilai mana? Yaitu nilai max-nya tertinggi yaitu 0,178. Lalu nilai min-nya di posisi masih C1, rumusannya A- sama dengan min, maka kita buat 0,18, 0,38, 0,158, 0,178. Nilai minnya yang paling terendah yaitu nilainya adalah 0,118 yang ini. Oke, caranya gampang ya mencari max and min-nya. Lalu kita akan menggunakan di C2 masih benefit max-nya ya. Ini nilai max-nya 0,099, 0,087, 0,012, 0,099. Maka angka yang paling maksimum di sini ialah 0,122 yang ini ya. Nah, untuk posisi ideal positif, dan untuk posisi ideal negatifnya kita mencari nilai yang paling tinggi juga. Ini sorry, saya salah, saya buat sini min. Oke, sesuai rumus ya, min. Oke, nah di sini nilainya 0,099, 0,087, 0,112, 0,099. Yang paling terendah dari posisi ini adalah nilai 0,087. Oke, selesai untuk hitungan ideal positif dan negatifnya. Lalu kita akan menghitung di posisi C3 0,092, 0,018, 0,0118 dan 0,079 sama dengan angka tertingginya yaitu 0,118. Dan juga minnya kita cari yang paling rendah di sini nilainya berapa? Yaitu terdapat 0,079 yang ini. Oke. Ini untuk hitungan benefit ya. Benefit yang ini kita ambil dari sini angka-angkanya, sini, lalu di sini, lalu di sini. Dan untuk yang cost min di C4 kita ambil nilainya yang ini. Ini dia horizontal ya. Lalu kita buat dalam bentuk vertikal. Nah, ya. Cost dimulai dan rumusannya A+ sama dengan min. Maka kita akan cari dulu angka terendahnya min. Lalu di negatifnya yaitu A- yaitu max. Nah, kebalikannya dari benefit. Nah, kalau cost itu dicari dulu yang min, baru yang max. Untuk angkanya ya ini 0,089, 0,079, 0,069, 0,059. Angka yang paling minimum yang terendah yaitu kita ambil 0,059.
Lalu untuk ideal negatifnya kita buat sini max. Angka yang paling terendah di sini kira-kira di mana? Angka yang tertinggi sini kira-kira di mana terdapat pada 0,089 angka tertingginya. Dan untuk C5 kita buat juga angka terendahnya yang ini. Dan kita akan masukkan pada mencari angka terendahnya pada C5, yaitu terdapat pada 0,065 angka terendahnya. Lalu untuk ideal negatifnya kita buat nilai max. Nah, ini ya, nilai maxnya ini kita ambil dari sini ya, teman-teman. Lalu kita buat secara vertikal. Lalu angka yang terendah di sini kita temukan yaitu angka tertinggi yang di sini kita temukan yaitu 0,084. Oke. Nah, ini dia. Untuk A plusnya terdapat 178 hasil yang di sini. Oke. Lalu angka C2-nya 0,12 yang di sini. Lalu untuk angka di sini kita tetapkan 0,18 yang di sini. Lalu untuk angkanya C4 minnya yang ini. Dan untuk angka di sini yang pada C5-nya yang di sini kita ambil. Oke. Dan untuk A minus atau negatif kita ambil yang di sini. Tetapkan di sini. Lalu yang di sini kita tetapkan di sini. Lalu yang di sini kita ambil letakkan di sini untuk A negatifnya. Lalu yang di sini kita ambil nilainya untuk posisi yang negatif C4. Lalu yang di sini kita ambil nilainya untuk positif untuk C4 yang negatif. Oke teman-teman, sudah selesai penetapan yang kita buat di A positif dan A negatifnya yang nilainya. Lalu kita akan masuk ke langkah ke-7. Hitung jarak solusi ideal tiap alternatif A plus dalam kurung D plus dan A minus dalam kurung D minus. Perumusannya seperti ini teman-teman. Oke. Kita akan hitung dulu D plusnya ya, atau D positifnya. Angka ini dari mana asalnya? Oke teman-teman, angka ini kita ambil secara horizontal dari sini. Letakkan di sini. Nampak teman-teman? Apakah nampak? Oke, nampak. Nah ini ya, di sini kita letakkan di sini. Lalu dikurang dari nilai hasil positif di C1-nya 178 dikurang ya ini kuadrat ditambah dengan nilai yang ini horizontal teman-teman ya. Nah ini dikurang dari nilai positif C2-nya yang ini. Oke, kita buat di sini dikurang ya. Kuadrat tambah nilai untuk C3-nya yang di sini. Kita akan buat di sini dikurang untuk C3-nya ya, yang di sini nilai ini kita akan buat di sini. Oke, kuadrat tambah untuk nilai yang di sini di C4 kita letakkan di sini. Oke, dikurang untuk A plus yang positif. Ini kita letakkan di sini. Kuadrat tambah untuk posisi yang C5 yang di sini. Nah, ini dia, kita letakkan di sini. Dikurang untuk posisi A plus yang di sini, kita letakkan di sini. Maka akar dari nilai keseluruhan ini hasilnya 0,73076 yang ini untuk nilai D plusnya. Lalu untuk nilai dari D minus atau D negatif sama seperti tadi, kita akan menghitung nilai ini secara
secara horizontal ya, ke bawah ya teman-teman. Ke bawah kita ambil nilai ini dulu, semuanya kita ambil, kita letakkan, akan dibagi dari nilai perumusan dari A minus atau A negatif yang ini ya. Hasilnya ini 0,188 dibagi dari nilai A minus yang ini dikurangi ya, kuadrat ditambah nilai dari C2 yang ini dikurangi dari nilai A minus yang ini. Oke, kuadrat ditambah nilai yang ini pada C3 min kita letakkan di sini. Oke, dikurang dari A minus pada posisi C3 yang ini. Oke, ini dia. Kuadrat ditambah pada posisi C4 max yang pertama yang ini. Kita letakkan di sini. Oke. Nah, dikurang dari nilai C4 A minus yang ini. Oke, kuadrat tambah nilai yang terakhir yaitu nilai C5 ini dia ini max yang untuk posisi ideal negatif akan dikurangi nilai dari ini ya, posisi ini akan dikurangi nilai dari A minus posisi C5 yang ini kuadrat. Maka hasilnya yaitu akar jumlah penilaian ini akan menghasilkan nilai dari 0,0204. Oke, dapat nilai untuk A1 nya D plus dan nilai untuk D minusnya. Teman-teman ulangi terus sampai di posisi A4. Caranya tadi seperti tadi, ambil posisi untuk A2 nya di sini, ambil dikurangi nilai dari nilai yang ini. Oke, ini ya. 0,138 dikurang 178 kuadrat tambah nilai yang ini posisi C2 nya dikurangi nilai yang ini. Nah, ini dia. Nah, ini dia hasilnya ya. Oke. Dan posisi C3 yang ini dikurangi nilai yang ini. Oke. Ini posisinya ya. Ini dia. Oke. Dan nilai yang ini dikurangi nilai yang ini. Oke. Ini ya. Dan nilai yang ini yang terakhir 0,084 dikurangi nilai yang ini. Oke. Ini dia hasilnya. Salah letak. Ini dia. Maka dari sini jumlahnya akar, total keseluruhannya hasilnya adalah 0,055673. Oke, untuk posisi di A2. Lalu kita akan hitung A2 D negatif yang ini. Nilai yang ini dikurangi nilai yang di A negatif. Oke, letak di sini 0,188 dikurangi 0,18 kuadrat ditambah lalu nilai yang ini akan dikurangi nilai yang ini. Oke, ini dia 0, berapa ya, 0,99 kurang 0,87 kuadrat tambah nilai yang ini. Oke, akan dikurangi nilai yang ini. Maka sini dia 0,92 dikurang 0,79. Oke. Ini dia. Nilai yang ini. Oke. Nilai yang ini ya. Nilai yang ini tadi, Oke, lalu nilai yang ini dikurangi nilai yang ini. Oke. Maka posisinya di sini. Dan untuk nilai yang terakhir pada C2 alternatif ini ya, akan dikurangi nilai yang ini. Maka posisinya di sini.
Maka hasil dari keseluruhan ini setelah diakarkan, makanya hasilnya 0,034421. Oke, teman-teman. Sampai sini sudah mengerti, teman-teman. Dan ulangi juga untuk di posisi C3 ini. Dan ulangi juga untuk posisi di sini. Ambil, dikurangi nilai yang ini. Lalu nilai yang ini untuk nilai negatifnya dikurangi nilai ini, dan untuk posisi terakhir yang ini akan dikurangi nilai yang ini. Oke, seperti ini hasilnya ya. Di A3 nilai akar ini akan menghasilkan nilai dari 0,022117. Untuk posisi A3D negatif, ini nilainya kita akan akarkan dan dijumlahkan lalu diakarkan, maka nilainya 0,06771012. Dan untuk di posisi di A4 yang tadi saya beritahukan, nah ini dia, maka hasilnya 0,042513. Untuk D negatifnya yang ini ya, maka hasilnya yaitu 0,068151. Oke, sudah selesai di sini. Kita akan masuk ke langkah ke-8, nilai referensi VI. V-nya dengan rumus VI sama dengan DI plus negatif dibagi DI positif ditambah DI negatif. Ini dia perumusannya. Lalu kita akan buat dulu DI negatifnya. Kita ambil nilai yang di sini. Oke, kita buat di sini. Dibagi nilai dari DI positif. Nanti kita ambil nilainya yang di D1, D positif A1 ini. Oke. Ditambah dengan nilai DI yang negatif, yang ini nilai yang tadi ya awalnya. Oke, maka hasilnya itu 0,218238 nilainya. Oke, teman-teman sudah paham di sini. Nah, ini juga ulangi juga sampai perhitungan pada posisi A4, nilai positifnya, nilai negatifnya yang di sini. Oke, kita bagi dengan nilai yang negatif, nilai yang positif, maaf yang di sini. Lalu kita kita tambah dengan nilai yang negatif yang di sini. Maka hasilnya 0,382057 yang ini. Lalu di posisi C3, nilai yang ini, nilai yang D negatif yang ini kita buat di sini dibagi dengan nilai D positif yang ini, kita ambil dari nilai di A3 yang ini. Lalu ditambah dengan nilai D negatif, kita ambil saja di sini. Yang negatif letakkan di sini, maka hasilnya sama dengan 0,7518. Lalu kita ulangi untuk posisi yang di A4. D plus itu nilai yang negatif, yang ini posisi di A4 kita letakkan di sini sesuai dengan perumusan. Lalu dibagi dengan nilai yang positif, posisi A4 yang ini. Lalu dibagi dengan nilai yang masih sama, D negatif yang ini. Maka hasilnya ya, setelah ini dibagi dan ini ditambah, maka hasilnya 0,6158. Lalu penilaian ini kita buat dalam bentuk perankingan, di mana
A3-nya itu nilainya yang paling tertinggi ialah 0,751854. Catatan di sini posisi 1. Lalu untuk posisi kedua adalah 0,615837 untuk ranking 2 ya. Dan untuk ranking 3 yaitu posisi dari A2 0,382057 posisi 3 untuk ranking 3. Dan ranking terakhir yaitu A1 dengan nilai 0,218238 posisi ranking 4. Oke teman-teman, sudah selesai walaupun lelah dengan menghitungan manualnya. Tapi kayak beginilah perhitungan yang kita buat dalam tugas kuliah ataupun tugas skripsi ataupun tugas sekolah. Langkah-langkahnya bisa teman-teman download nanti di akhir video saya kasih link download aplikasi dan perhitungan manualnya. Oke, kita masuk ke langkah kedua yaitu pembuatan database. Di sini saya menggunakan software XAMPP ya. Versinya masih versi standar. Saya aktifkan Apache dan MySQL seperti ini. Lalu saya buka ketikkan localhost, maka akan masuk ke dashboard PHP MyAdmin. Di sini teman-teman dapat melihat saya telah membuat database dengan nama Topsys. Nama databasenya Topsys terdiri dari 3 tabel database, yaitu ada TBL daftar, TBL kriteria, dan TBL alternatif. Saya hanya membuat 3 tabel database. Oke, kita akan lihat dulu. Sini tabel daftar, strukturnya saya buat 4 field. ID daftar, primary key, nama, username, password, semuanya tipenya teks ya. Oke. Lalu kita akan masuk ke tabel kriteria yang ini. Kita buat sini strukturnya, saya buat sini adalah 8 field. ID daftar primary key, C1, C2, C3, C4, C5 total, tipenya semuanya teks. Dan saya buat sini ID daftar INT10 atau foreign key-nya untuk menghubungkan tabel daftar dengan tabel kriteria. Oke. Lalu saya telah akan buat sini tabel ketiga yaitu tabel alternatif. Strukturnya saya tengok. Sini saya buat 9 field, ID alternatif primary key, subkriteria untuk kode alternatifnya, nama bisa jadi nama guru, nama pegawai, nama karyawan, nama manajer, ataupun nama siswa terbaik, ketua OSIS terbaik, terserah, bebas. SPK saya ini bisa digunakan untuk semua alternatif terbaik. Saya buat 9. ID alternatif primary key, subkriteria, nama, C1, C2, C3, C4, C5. Untuk subkriteria sampai C5 saya buat tipenya teks. ID alternatifnya saya buat big int, value-nya 10, primary key. Dan untuk ID daftarnya saya buat int, value-nya 10. Saya buat foreign key-nya untuk menghubungkan tabel daftar dengan tabel alternatif. Di tabel daftar saya telah menginsert atau menambahkan data sebelumnya. Untuk ID 1 namanya datu STM. Nanti untuk masuk ke login aplikasinya kita gunakan nama datu. Dan untuk password saya buat dengan teknik MD5, maka passwordnya terenkripsi. Password sebenarnya ini ialah 12345. Oke, itu untuk passwordnya. Nanti kita login menggunakan passwordnya 12345. Oke teman-teman, sudah selesai pembahasan dari metode Topsys untuk pembuatan database-nya. Kenapa saya membuat 3? Bagaimana nanti untuk perhitungannya? Kalau perhitungannya saya membuat perhitungan otomatis dengan metode Topsys. Nah, seperti kalkulator, kita buat 1 tambah 2 tekan sama dengan, maka dia otomatis akan keluar angka jawabannya. Saya buat itu juga. Lalu kita masuk ke aplikasi ya, untuk demo aplikasi. Di sini filenya setelah saya siapkan sebelumnya ada DB koneksi, indeks untuk login, dashboard untuk halaman menunya, kriteria untuk coding input kriteria, alternatif untuk coding input alternatif, dan perhitungan untuk coding perhitungan. Dan sini juga saya sediakan tabel dari
tabel database dari tipe SQL dari Topsys. Teman-teman dapat mendownload perhitungan manual dan aplikasi Topsys ini di link nanti YouTube saya letakkan. Gratis semuanya, nggak usah bayar. Lalu di sini saya telah menyediakan pengkodingannya dengan menggunakan 4 bahasa pemrograman: PHP, HTML, CSS, JavaScript. Oke, teman-teman. Sini dapat lihat koneksinya localhost karena saya menggunakan lokal, enggak online. Root ini username dari localhost. Passwordnya saya kosongkan, kenapa? Karena saya offline, enggak online. Oke. Dan database-nya saya sesuaikan dengan nama database yang saya buat di PHP admin, yaitu Topsys. Ya, Topsys, sesuaikan nama database-nya. Nah, ini ya, saya blok ini ya, Topsys. Oke. Setelah koneksi, kita akan membahas coding index ya, atau login. Tampilan halaman ini, login. Di sini ada bahasa PHP ya, untuk session include DB koneksi dengan DB PHP. Nah, ini bahasa loginnya ya, masukkan username password dengan teknik MD5. Nah, ini MD5-nya yang dienkripsi. Lalu sini select form where tabel daftar username password. Nah, jika tabel daftar sesuai dengan tabel database datu dan passwordnya 12345, maka Anda bisa masuk ke halaman dashboard.php atau halaman dashboard, halaman menunya. Jika salah, maka Anda akan kembali ke halaman login. Nah, login gagal dengan teksnya login gagal, username dan password salah. Oke. Lalu sini adalah bahasa CSS-nya, saya buat body style-nya. Bisa teman-teman ubah desain tampilannya, warnanya, warna background-nya, form color-nya, form control-nya, tombolnya, bisa teman-teman ubah warna-warninya, footernya. Oke, ini dia CSS. Lalu kita akan membuat form kerangka dari desainnya, tampilan webnya. Nah, ini untuk tampilan CSS. Ini kerangkanya ada teks, login SPK Topsys, kerangka webnya masukkan username, dan kerangka ininya adalah password. Oke, ini dia passwordnya yang ini. Oke, username, password yang ini. Oke, ini tombol masuknya. Ini untuk codingnya ya, teman-teman. Oke, sekarang kita akan masuk dulu dengan menggunakan username dan password yang sudah saya daftarkan. Saya masukkan di sini username-nya Datu. Passwordnya 12345 ya. Lalu tekan tombol masuk. Oke, kita masuk ke halaman dashboard. Jumlah kriteria yang diinput masih kosong dan jumlah alternatif yang diinput masih juga kosong. Oke, ini kita masuk ke coding dashboard. Oke, ini untuk pengenalan login ya. Username yang telah terlogin dengan benar, maka tampilkan jumlah dari kriterianya. Oke, jumlah yang ini. Dan ini juga untuk menampilkan jumlah dari alternatif yang akan diinput. Nah, ini codingnya yang ini, tampilannya ya. Untuk CSS-nya desainnya saya menggunakan link online, maka pastikan laptop teman-teman terkoneksi dengan internet ya, untuk dapat mensupport plugin online yang setelah saya masukkan. Nah, ini untuk desain tampilannya ya, CSS ya, coding CSS. Ini navbar untuk menu ya. Nah, ini dashboard ya, ini coding CSS-nya bisa teman-teman ubah sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ini kerangka menu ya, kerangka menu menggunakan bahasa HTML. Ini kerangka menunya, header-nya ya. Nah, ini kontainer, isi dari konten, data, kriteria dan alternatif dan serta jumlahnya ini ya. Ini konten yang saya gerakkan, ini konten. Lalu setelah ini kita masuk pada form kriteria. Kriteria, kita bahas codingnya, baru input datanya ya. Ini masuk ke coding kriteria. Nah, ini bahasa PHP untuk jika mana benar maka masuk ke form index, username-nya. Ini coding untuk menambahkan data, insert tabel kriteria, dan totalnya yang terhubung ke ID daftar. Lalu ini untuk coding edit data, mengedit data ya, update data kriteria atau mengubah data kriterianya.
Ini coding untuk menghapus, masih menggunakan bahasa PHP. Ini coding untuk menampilkan data atau ambil data dari tabel kriterianya. Dan ini coding untuk menghitung bobot kriterianya. Bobot dibagi dengan penjumlahan nilai bobotnya ya, maka akan tampil hasil bobot kriterianya. Lalu kita akan menggunakan sini juga menggunakan bahasa desain CSS ya. Coding CSS ini untuk background, ini untuk menu, navbar ya, button. Nah, bisa teman-teman ubah sesuai dengan kebutuhan. Ini ya coding bahasa CSS. Lalu sinilah coding untuk menu navbar. Nah, setiap halaman mempunyai menu navbar yang saya bilang tadi sebelumnya. Nah, ini menu-menunya. Kerangka dari bahasa pemrograman HTML. Dan sini untuk mengedit data ya. Kontainer untuk edit datanya yang ini, tombol simpannya ada. Saat kita menginput coding ini, maka akan tampil data, maka akan tampil di aksi tombol edit sama hapus. Oke. Ini form untuk input, form kerangka desain websitenya untuk form input data kriteria. Dan di sini dia coding untuk menampilkan tabel daftar kriterianya dari C1 sampai total dan aksi. Dan isinya di sini. Ini nanti tampil tombol edit dan tombol hapusnya. Dan ini adalah coding untuk pembobotan. Setiap nilai yang kita input akan dibobot sesuai dengan kriteria yang kita buat. Ya, tampilan bobotnya. Codingnya. Oke, selesai teman-teman. Kita akan demonkan langsung dengan menginput data kriteria yang di sini ke aplikasi. Oke, kita buat di C1-nya 30, 20, C2-nya, C3-nya 20, C4-nya 15 dan C5-nya juga 15. Lalu tekan tombol simpan. Oke, sudah terbuat daftar kriterianya 30, 20, 20, 15, 15 C1 sampai C5. Totalnya 100. Di sini ada tombol edit untuk mengedit data. Teman-teman dapat ubah, lalu tekan tombol simpan, atau tidak mengubahnya tekan tombol batal aja. Lalu sini ada tombol hapus untuk menghapus data kriteria, maka keluar akan pesan dari JavaScript-nya. Yakin hapus data ini, jika oke maka terhapus, jika cancel akan membatalkan. Lalu ini tabel coding bobot kriterianya ya. 30 dibagi 100 maka hasilnya 0,3 ya. Begitu juga dengan C2, C3, C4 dan C5 jumlahnya 1 sesuai dengan data perhitungan manual kita. Ini data dari perhitungan kita ya. Oke, sudah betul ya. Sesuai datanya ya. Oke, kita akan masuk ke menu halaman alternatif untuk menerima data. Saya percepat. Di sini ada input data alternatif, sub alternatif, nama C1, C2, C3, C4, C5 dan tombol simpan. Setelah kita input datanya maka data akan tampil pada daftar alternatif ya. Tabel ini. Codingnya itu di alternatif ya. Nah, ini bahasa PHP untuk ID yang telah berhasil login dengan username password yang benar. Maka sini adalah coding untuk menambahkan form dari C1 sampai C5, dan sini adalah coding untuk insert data, memasukkan data ke tabel alternatif. Nah, ini dia codingnya. Ini coding untuk mengedit data alternatif yang telah diinput. Update tabel alternatif, nah mengupdate atau dapat mengedit ataupun mengubah. Ini codingnya. Ini coding untuk menghapus data setiap alternatif yang kita inginkan. Ini dia coding hapus. Ini coding untuk daftar kriterianya atau mengambil data kriterianya. Oke, ini menggunakan bahasa PHP ya. Ini dari atas sampai bawah bisa diubah sesuai dengan data kriteria dan alternatif yang disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu di sini ada coding CSS ya, coding CSS style ya, CSS background, navbar, menu ya. Nah, ini enggak saya buat terlalu banyak, simple saja. Yang penting bisa digunakan dengan baik. Lalu sinilah kerangka dari aplikasi website, yaitu navbar sama menu ya. Kerangkanya menu. Pada menu alternatif ada kerangka SPK Topsis, menu dashboard kriteria alternatif perhitungan, logout. Ini dia navbarnya. Lalu sini adalah untuk coding mengedit data. Ada sub alternatif, nama alternatif C1 ya, dan tombol simpan. Oke. Sebanyak CI
atau sebanyak C yang ditentukan. Tombol simpan, batal. Nah, setelah kita input data, maka akan tampil data sub alternatif, nama alternatif itu dan aksi, tombol edit dan hapus. Bisa kita edit, nanti kita praktekkan. Sini adalah coding untuk menginput data alternatif. Oke, ada sampai tombol simpan. Oke, ini dia formnya ya, formnya input data, tombol simpan. Sini ada tombol untuk menampilkan daftar alternatif ya. Nah, alternatif C1-5 aksi. Lalu jika belum ada data maka akan keluar tulisan belum ada data. Setelah diinput data maka akan tampil tombol edit dan tombol hapusnya. Oke teman-teman, ini coding kerangka dari alternatif ya teman-teman. Ini plugin pendukung untuk bisa tampilannya Bootstrap ya, online. Oke teman-teman, pastikan laptop kamu terkoneksi dengan internet ya, karena kita menggunakan plugin online ya. Kita akan input data alternatifnya. Ini data ini kita akan input pada form aplikasi alternatif. Ini. Oke, untuk A1 codingnya pada sub kriteria kita masukkan A1. Oke, namanya saya buat saja Rizky sesuai dengan nama saya. Lalu pada C1 nya kita masukkan 68798. Ini dia. Kita masukkannya secara vertikal ya. Oke, 68768 Kita pastikan angka ini sudah benar teman-teman. Sesuainya 68798. Oke, sudah kita input, tekan tombol simpan, maka akan tampil A1 nya Rizky, nilainya ini. Aksinya muncul tombol edit dan hapus, sama seperti halaman kita sebelumnya. Kalau kita mengedit data, tekan tombol edit. Nah, kita bisa mengubah angka-angka, nama dan sub alternatifnya. Lalu tekan tombol simpan, atau kita membatalkannya dengan tekan tombol batal. Oke. Sini ada tombol hapus. Untuk menghapus data akan pesan dari coding JavaScript, oke atau cancel. Oke, kita cancel aja. Lalu kita masukkan data alternatif A2. A2 nya 77889. Kita akan masukkan pada form alternatif. Sini A2 kita buat, A2 huruf besar saja. Kita buat namanya Rani, bebas. 77889. Kita sesuaikan angkanya dulu. Sudah sesuai atau belum? 77889. Oke, sudah sama ya. Lalu kita tekan tombol simpan, akan masuk datanya Rani ya. Lalu kita masuk ke data ketiga A3 ya, 89977. Ini kita input pada form alternatif. Kita buat sini dia A3, namanya Kiana, bebas, mau nama siapa pun boleh. Kita buat saya lupa. 89977. Oke. 89977. Oke, kita input vertikal ya, data. Tekan tombol simpan. Oke, masuk datanya. Yang terakhir kita akan menginput pada kolom A4 98668. Kita input secara vertikal ya teman-teman, bukan horizontal, vertikal. A4 saya buat di sini namanya A4, saya buat namanya Nina. Lalu saya buat di sini nilainya sesuai dengan alternatif ya. 9 pada C1, C2-nya 8, C3-nya 6, dan kalau nggak salah nilainya 8. Oke, 8. Oke, sudah sesuai. Kita selesai dulu. 98668. 98668. Tekan tombol simpan, teman-teman. Oke, masuk perhitungan dari alternatifnya. Lalu kita akan melihat perhitungan otomatis dari metode topsisnya. Oke, sudah terbuat. Ini codingnya berada di perhitungan otomatis. Oke, ini bahasa PHP, request koneksi dengan DB, koneksinya.
Ini untuk mengambil data alternatif codingnya. Ini coding untuk bobot nilai kriterianya, tabel kriteria. Sini nilai normalisasinya, lalu jenis kriterianya, benefit dan cost, lalu nilai dari alternatifnya untuk D positif dan D negatif, nilai normalisasi matriks keputusannya, ya, for gain for h-nya ya, dengan fungsinya ya. Ini coding for h-nya. Ini solusi coding solusi ideal positif dan solusi negatifnya. Ini coding hitung D plus dan D minusnya. Ini hitung nilai referensi VIJ-nya, codingnya, dan perankingannya. Ini menggunakan bahasa PHP. Saya buat keterangannya biar teman-teman mengetahui letak-letak coding-codingnya. Lalu saya gunakan juga sini CSS yang sederhana, ya, body, navbar seperti biasa, sama seperti di sini di kriteria dan alternatif. Lalu ini navbar untuk menu kerangka menunya, yang ini ya, masih sama. Lalu yang di sini, sorry. Lalu yang di sini untuk desain bobot ya, bobot tampilan bobot, tabel bobotnya yang ini ya. Saya blok tabel bobot, ini codingnya. Lalu di sini coding untuk matriks normalisasi RIJ-nya, ini codingnya. Bisa teman-teman ubah. Ini ya, matriks normalisasi, ini tabelnya. Lalu di sini coding untuk menampilkan normalisasi terbobot. Nah, ini codingnya, tampilannya seperti ini. Matriks normalisasi terbobot dan juga yang ini isinya semua. Oke. Lalu ini coding untuk jarak solusi idealnya, nilai referensinya. Ini codingnya. Tampilannya seperti ini. Oke. Dan ini adalah coding untuk ranking, coding ranking dari alternatif topsis. Ini codingnya, tampilannya seperti ini. Oke, kita akan uji apakah betul hitungan saya dengan aplikasi yang telah kita buat. Untuk bobot kriterianya yang ini sudah sesuai ya, bobot kriterianya seperti ini. Oke, sudah sesuai dengan hitungan otomatis dari aplikasi. Lalu nilai dari normalisasi matriksnya yang ini ya, isinya yang ini. Apakah sudah sesuai dengan perhitungan saya? Ini ya. Sudah sesuai dengan hitungan saya ya, pada hitungan dan dengan aplikasinya sudah sesuai. Lalu matriks nilai terbobotnya, YIJ-nya, nilai ininya sudah sesuai kah dengan hitungan saya? Oke, sudah sesuai teman-teman hitungannya, sudah sesuai dengan hitungan dengan aplikasinya. Lalu kita akan masuk ke nilai jarak solusi ideal dan positif dan negatifnya. Oke, ini hitungannya. Apakah sudah sesuai dengan nilainya? Di sini ya. Oke, sudah sesuai teman-teman ya. Hitungan di sini dengan aplikasinya sudah sesuai, sudah cocok. Lalu saya ident dulu kamera saya biar nampak rankingannya. Oke. Dan nilai dari rankingnya ini sudah sesuai enggak dengan perhitungan saya secara manual? Oke, teman-teman, sudah sesuai ya hitungan saya secara manual ya di sini. Oke. Teman-teman dapat, oke, saya aktifkan lagi. Teman-teman, inilah akhir dari perhitungan metode topsis. Memang metode topsis ini tingkatannya sangat tinggi, makanya saya buat di akhir video karena perhitungannya sangat ribet ya. Teman-teman, saya ingat kembali, jangan lupa subscribe dan like channel YouTube saya, Datu STM. Teman-teman dapat download perhitungan manualnya dan aplikasi seperti ini yang telah saya buat sebelumnya. Teman-teman download di link channel YouTube saya di Google Drive yang akan saya berikan. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Pada video selanjutnya saya akan membahas tentang pengolahan citra dan bagaimana cara menghitung manual perhitungan manual pengolahan citra dan aplikasi pengolahan citra pada setiap filter ataupun metodenya.
Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.